Tumbuhnya jalan tol di Indonesia pada kepemimpinan Presiden Jokowi memang mengagumkan. Tidak ada yang meragukan bahwa realisasi jalan tol menjadi fokus penting salah satu target pembangunan infrastruktur pria yang sudah menjabat 2 periode presiden ini. Jalan tol Pulau Gebang, Kelapa Gading sepanjang 9,3 km telah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jalan tol ini merupakan bagian dan melengkapi dari jalan tol metropolitan Jabodetabek, merupakan bagian juga dari lingkar dalam Jakarta dan lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road. Mengapa Jokowi terus mendorong percepatan realisasi tol? Apakah karena lebih fokus memberi fasilitas orang mampu? Sesungguhnya tidak, justru bagi Jokowi yang jadi sasaran utama adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Tidak bisa dipungkiri berbagai alat transportasi barang kini jauh lebih banyak melintas di jalan tol. Mulai dari angkutan mobil mewah hingga angkutan pindahan rumah. Lalu apa hubungannya dengan keuntungan masyarakat bawah dengan adanya jalan tol? Silakan tanya berbagai pengusaha, mengapa mereka lebih baik membayar lebih dibandingkan mengefisienkan pengeluaran? Karena kecepatan dan ketepatan waktu berkaitan dengan perputaran arus modal di perusahaannya. Efek efisiensi waktu dan tenaga jauh lebih berdampak signifikan pada total pengeluaran perusahaan dibandingkan mengefisienkan pengeluaran bahan bakar yang digunakan transportasi mereka. Terrealisasinya 410 km jalan tol pada tahun 2021 akan makin meningkatkan arus transportasi masyarakat mulai yang bersifat individu apalagi kebutuhan usaha. Saya berharap skema-skema pembiayaan seperti ini bisa digunakan dalam pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di pelosok tanah air, sehingga akan mampu mengatasi ketimpangan antar daerah, antar provinsi dalam pembangunan infrastruktur, dan kita harapkan akan mempercepat konektivitas nasional kita. Untuk jangka pendek memang kesannya pengeluaran bahan bakar signifikan pada pengeluaran perusahaan. Padahal sejatinya untuk jangka panjang perusahaan yang mengirim barang dengan non-tol jauh tidak efisien dan dampaknya lebih berat bagi perusahaan. Sebelum ada penambahan 410 km jalan tol baru, setidaknya ada 4 juta transaksi harian. Dan tahun 2020 lalu total ada 3,4 juta transaksi harian. Melihat tren perkembangan ini, maka penambahan tol tersebut akan berdampak signifikan bukan dari arus transportasi, transaksi harian namun juga pemasukan negara. Walaupun beberapa ruas jalan tol masih dikelola pihak luar atau non-pemerintah, setidaknya prospek peningkatan eskalasi dan proyek jalan tol yang belum dikerjakan akan mudah mendapatkan kucuran dana. Tol seperti itu akan cepat. Pembiayaannya juga cepat, mengerjakan konstruksinya cepat, bayar pembebasannya juga cepat. Jangan kalah dengan negara-negara lain. Kalau tetangga kita bisa, kita juga lebih dari bisa harusnya. Kita ini negara besar. Biaya logistik kita untuk transportasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain itu masih 2 kali sampai 2,5 kali lipat lebih mahal dari Singapura dan Malaysia. Sebabnya apa? Ya jalan-jalan bebas hambatan seperti ini belum selesai. Kalau sudah harga atau biaya transportasi, biaya logistik lebih mahal, artinya apa? Barang yang dibeli oleh masyarakat juga menjadi lebih mahal. Larinya ke sana. Hal seperti ini tersampaikan pada masyarakat. Apa sih manfaat dari tol? Proses seperti ini yang akan terus kita kerjakan.